Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gilang Atanante Putra. Saya dari kelas TI 2023 reguler P1. Oke, hari ini saya akan mempresentasikan penelitian kami dengan judul Unveiling Public Sentiment, a Comparative Analysis of Machine Learning Algorithm for Opinion Classification on Electric Vehicle Adoption in Indonesia. Jurnal ini saya buat bersama dua rekan saya lainnya yaitu Vicky Pamungkas dan Ahmad Raifat Kausi. Oke, latar belakang penelitian kami didasari oleh tiga hal utama. Yang pertama, yaitu isu keberlanjutan lingkungan yang mendorong adopsi kendaraan listrik secara global, termasuk di Indonesia. Lalu yang kedua, memahami opini publik sangat krusial bagi pembuat kebijakan dan manufaktur untuk menyusun strategi yang efektif. Lalu yang ketiga, media sosial menjadi cermin sentimen masyarakat yang kaya akan data, namun belum banyak dieksplorasi untuk konteks EV di Indonesia. Nah, lalu tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan tiga metode ekstraksi fitur yang umum digunakan. Yang pertama itu ada back of word atau BOW, lalu ada TF-IDF, dan word to fact. Lalu selanjutnya itu mengevaluasi kinerja dari metode-metode tersebut ketika dikombinasikan dengan salah satu classifier yaitu random forest. Lalu yang ketiga yaitu memberikan rekomendasi metode terbaik untuk analisis sentimen dalam bahasa Indonesia khususnya terkait dengan kendaraan listrik. Nah, lanjut yaitu ada metodologi. Yang pertama yaitu untuk pengumpulan data. Nah, kami mengumpulkan 1.517 ulasan dari media sosial non dan e-commerce. Seperti yang terlihat pada tabel distribusi data, sentimen ini tidak seimbang. 57% dari ulasan itu bersifat negatif, 33% bersifat positif, dan hanya 9% yang netral. Ketidakseimbangan ini juga menjadi challenge tersendiri bagi kami untuk membuat model mesin learning kami. Data yang tidak seimbang ini dapat menyebabkan model bias atau toward majority class. Lalu selanjutnya ada pre-processing text. Teks dari media sosial biasanya berantakan. Karena itu kami melakukan 4 langkah pre-processing. Yang pertama itu ada cleaning atau pembersihan data. Yang dilakukan dalam cleaning ini yaitu menghapus karakter tidak penting, URL, dan angka. Lalu selanjutnya ada tokenisasi, yaitu memisahkan teks menjadi kata-kata individual. Lalu ada stop word removal, yaitu menghapus kata umum yang tidak bermakna. Lalu yang keempat itu ada stemming atau reduksi kata ke bentuk dasar menggunakan sastrawi untuk bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya kita melakukan ekstraksi fitur dan klasifikasi. Kami mengubah teks menjadi format numerik menggunakan tiga metode. Yang pertama itu ada back of word, hanya menghitung frekuensi kata, lalu ada TF-IDF memberi bobot pada kata yang penting, word to fact menangkap makna semantik kata. Kami menggunakan random forest sebagai klasifiernya dengan membagi data 80% untuk training dan 20% untuk testing. Lalu hasil dan akurasi dari modelnya, hasilnya cukup mengejutkan karena seperti yang terlihat pada grafik bahwa BOW atau back of word mencapai akurasi tertinggi dengan angka 68%. Lalu TF-IDF sedikit di bawah dengan angka 66% dan word to fact justru performanya paling rendah dengan angka 57%. Ini menunjukkan bahwa untuk dataset kami, metode sederhana justru lebih efektif dibanding metode yang lebih kompleks. Nah, lalu hasil klasifikasi model, ketika kami analisis lebih detail, ditemukan beberapa insight yang penting. Yang perlu diperhatikan itu, semua model sangat baik mendeteksi sentimen negatif dengan F1 score 0,78 untuk back of word. Namun semua model gagal mendeteksi sentimen netral, word to fact, bahkan skornya sampai 0. Ini disebabkan oleh keseimbangan data yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Model cenderung main aman dengan memprediksi di mayoritas kelas. Nah,
Dari hasil ini, kami menarik beberapa kesimpulan, yaitu metode sederhana seperti Big of Word, TF-IDF, lebih efektif untuk data yang singkat dan noisy seperti media sosial. Lalu word to fact mungkin kurang cocok karena averaging factor menghilangkan nuance sentimen. Ketidakseimbangan data adalah masalah serius yang harus diatasi di penelitian selanjutnya. Lalu untuk bahasa Indonesia, pre-processing yang tepat, eh, stemming dan sastrawi sangat krusial. Nah, kesimpulannya secara keseluruhan, kami menyimpulkan 4 poin utama. Yang pertama yaitu back of word adalah metode terbaik untuk menganalisis sentimen EV dalam bahasa Indonesia. Lalu, kesederhanaan bukanlah kelemahan. Dalam beberapa kasus justru menjadi keunggulan. Penelitian ini memberikan benchmark untuk penelitian text mining bahasa Indonesia. Dan hasilnya dapat membantu pembuat kebijakan memahami sentimen publik secara lebih objektif. Mungkin sekian dari presentasi saya terkait isi dari jurnal yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.